satu berarti ya. Kurang siapa? Iya, kurang. Sehat semua? Ya, sudah Alhamdulillah. 8 orang. Lengkap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya anak-anak semua? Baik, Pak. Alhamdulillah, baik, Pak. Kita bergabung lagi di sini, kita berjumpa di BKP ya. Oke, sebelum memulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin doa? Supaya kegiatan kita Saya bisa, Pak. diberikan kelancaran. Oh ya, Mas Fikri ya, silahkan Mas Fikri. Ya. Untuk teman-teman semua, sebelum mengawali kegiatan PKP pada siang hari ini, alangkah baiknya berdoa dengan sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa, kita silakan. Doa selesai. Oke, terima kasih Mas Fikri sudah memimpin doa. Oke, sebelumnya ini sudah Iya. saling kenal ya? Atau belum? Ada yang belum kenal? Belum. Ada yang Oke, Beda kelas kan, Pak? kelasnya campur-campur, Pak. ya, ya. Kalau begitu boleh kenalan dulu. Boleh dari siapa ya? Dari Mbak Esti boleh? Boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oh, Esti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 11 IPA 1. Halo, Esti. Halo, Esti. Halo. Oke, boleh dilanjut Mbak Andan. Halo, teman-teman semua. Halo. Saya Andan dari 11 IPS 1. Oh, tetangga ya? Halo. Dan Oh iya, kita sebelahan ya. halo, Anden. Oke, Iya. Mbak Andan. Boleh dilanjut. Tadi yang mimpin doa Mas Fikri, boleh. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir Fikri. Panggil saja Fikri dari kelas 11 IPS 2. Oke, Mas Fikri ya. Oke, dilanjut Mbak Sinta. Halo Silakan. teman-teman, nama saya Sinta. Saya dari 11 IPS 1. Oh iya, Sinta. Sinta. Hai Sinta. Ya, Mbak Mila ya. Mbak Mila, silakan Mbak Mila lanjutnya. Oh ya, perkenalkan nama saya Mila Kurotul Aini, biasa dipanggil Mila dari kelas MIPA 6. Halo Mila. Halo, Mila. Oke, lanjutnya Mbak Tia Elok. Ya, silakan Mbak. Halo semuanya, perkenalkan Halo. nama saya Dewi. Saya satu kelas sama Mila dari IPA 6. Oh iya, Mbak Tia Elok dari Padang. Elok. Oke, Mbak Nur Afida. Ya, silakan Mbak, kenalan dan menyapa teman-teman. Hai semuanya, nama saya Nurah Firda dari kelas IPS 2. Oh, IPS Halo. juga. Halo. Kelas dengan Mas Fikri ya. Iya, Pak, sekelas. Oke, sekarang sudah saling kenal dan saling akrab. Semoga ya BKP kita, diskusi kita kali ini bisa saling mengeratkan. Ngomong-ngomong soal BKP, apa sih tujuan dari anak-anak ini mau ikut BKP? Ada yang mau ngomong? Siapa? Berpendapat dulu. Tujuannya apa sih? Oh, Mbak Andan. Ya, silakan Mbak Andan. Tujuannya BKP ini sendiri menurut saya itu kita bisa ketemu teman baru, soalnya kan kita juga beda-beda kelas kan. Terus kita juga bisa menambah kemampuan bicara kita di depan orang lain gitu Pak, menurut saya. Oh, biar bisa bertemu dengan teman-teman baru, beda kelas, dan bisa melatih bicara. Betul, oke. Ada mungkin satu lagi? Mila, Pak, Mila. Oh ya, silakan Mbak Mila. Mila. Apa tujuannya? Tujuan BKP ya. BKP ini diskusi ya Pak, karena kita kan dari banyak lintas kelas, jadi
diskusi mengenai ya sebuah apa ya? Ini diskusi lah. Pengetahuannya nambah. Kurang lebih Oh iya, seperti itu. mantap sekali Mbak Mila. Jadi kalau Mbak Mila ini BKP itu bisa diskusi untuk menambah pengalaman. Jadi benar sekali yang dikatakan teman-teman tadi, BKP itu tujuannya untuk ya menambah pengetahuan, menambah teman, dan melatih kemampuan kita untuk bisa bicara di depan teman-teman meskipun ini BKP-nya daring seperti ini. Oke? Itu untuk tujuan dari BKP. Tadi ngomong-ngomong BKP, kira-kira BKP itu apa sih dalam gambaran teman-teman semua, anak-anak semua? Ada yang punya pandangan, oh BKP itu apa gitu? Saya Pak, Oh iya, Afirda, silakan Mbak Afirda. menurut saya BKP itu suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan yang mempunyai tujuan yang sama. Jadi itu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan gitu Pak. Oh ya, jadi orang-orang bertemu, kelompokan begitu, terus memiliki satu tujuan. Oke, Iya. jadi saya menambahi Mbak Nur Afirda bahwa BKP itu adalah suatu layanan BK yang dilakukan secara berkelompok tadi, orang-orang ya, bisa 8 orang seperti ini, dan ada bisa juga 9 atau lebih dan sekitar itulah. Di sini kita akan membahas suatu hal, ya. Tentu anak-anak juga sudah tahu karena kemarin dalam undangannya sudah Bapak cantumkan topik dari BKP kita, yaitu apa? Komitmen, Belajar. ya, Belajar. berkaitan dengan belajar di masa pandemi ini, di masa work from home. Di BKP ini bukan hanya asal diskusi gitu, bukan, tapi memang ada aturannya dan ada peran-perannya. Di sini ada yang memimpin diskusi, kita sebut dengan pemimpin kelompok. Di sini ada Bapak sebagai pemimpin kelompok dan anak-anak sebagai anggota kelompok. Begitu. Jadi nanti kita saling diskusi. Dan BKP ini juga tidak bisa dilakukan asal-asalan ya. Perlu ada asas-asas. Nah, asas-asasnya ini seperti asas BK. Ada kerahasiaan, jadi omongan kita, obrolan kita tidak usah disebarluaskan begitu. Kemudian ada kesukarelaan. Sukarelaan artinya apa? Tidak ada dipaksa ya. Ya, Yang sukarela. dipaksa, Ikhlas. oh enggak ya. Bisa Ada normatifan. Normatif itu artinya apa ya? Ya kita harus sesuai dengan norma begitu. Dan ada keterbukaan, artinya teman-teman juga bebas menyampaikan apapun begitu ya. Ya. Oke, karena kita pertemuan online, mungkin kita sepakati saja waktunya mau berapa biar nanti agenda teman-teman tidak terganggu dengan adanya BKP ini. Kira-kira kita butuh waktu berapa ya? Mau berapa lama begitu? Mungkin 20, 40? Gimana Mbak Esti? ya seperti 40. 40. Yang lain gimana? Ya, Boleh. Nah ya, 40 menit ya. Boleh, Pak. Oke, dan kita sepakati 40 menit. Nanti teman-teman, kalau misalnya ada yang ngomong, jangan disela. Kalau memang mau menyela atau menyampaikan sesuatu, boleh menggunakan fitur apa itu? Raise hand, boleh juga. Raisen. Dada-dada juga boleh ke kamera. iya Pak. Boleh. Oke, kita sekarang masuk ke bimbingan kelompok sendiri. Tadi sudah tahu topik yang akan kita bahas kan? Apa tadi coba? komitmen belajar. Komitmen. Belajar Belajar di masa Nah. uji kompon. Kira-kira anak-anak pernah dengar kata komitmen nggak? Pernah Gimana? Biasanya gimana? Dengar komitmen itu gimana? banyak Pak komitmen dalam berbagai hal. Ya, termasuk hubungan ya kadang ya. Oh, iya. Komitmen biasanya yang paling sering kita dengar kan di situ. Komitmen aja Pak, jalani aja. Ya, komitmen ya. Biasanya itu kan sering sekali anak milenial itu ngomong gini. Oke, ini sudah siap untuk ikut BKP? Udah. Pak. Siap. Oke, kalau begitu Bapak mau tanya nih untuk pengawal dan kita akan diskusi awal ini di sini.
Kira-kira kalau kita bicara komitmen, khususnya komitmen belajar, itu pentingnya apa sih kita punya komitmen belajar? Ada yang mau menyampaikan enggak? Saya. Boleh, cinta dulu. Boleh. Ya, kalau komitmen belajar itu kan berarti kesadaran dari diri sendiri ya, untuk belajar, berarti untuk belajar sebaik-baiknya, berarti berjanji pada diri sendiri harus melakukan yang terbaik. Tujuannya ya agar kita juga mendapatkan hasil yang baik, seperti itu, Pak. Ya, mantap sekali. Kalau dari Mbak Sinta itu tadi, ya bersungguh-sungguh, berjanji gitu, karena untuk mendapatkan sesuatu. Tadi Mbak Mila ya mau angkat tangan juga? Iya, Pak. Silakan Mbak Mila. Sebenarnya, Apakah? oh ya, terima kasih. Sebenarnya ya Mbak Sinta tadi ya. Jadi komitmen itu saya artikan sebagai pijakan atau janji. Jadi dengan pijakan itu lebih bisa mengarahkan kita mencapai tujuan. Dalam hal ini kan belajar, berarti tujuan belajar yaitu hasilnya yang maksimal gitu. Ya, mantap sekali Mbak Mila dan Mbak Sinta tadi. Jadi benar ya dikatakan Mbak Sinta dan Mbak Mila. Gimana Mas Fikri? Ya. Menambahkan sedikit, Pak. Oh ya, silakan Mas Fikri. Sebelum nanti saya Kalau menurut saya komitmen itu sama dengan kayak konsisten ya Pak. Tadi kita walaupun belajar sedikit tapi tetap dilakukan setiap hari seperti itu Pak. Tidak dikurangi atau lebih baik ditambah seperti itu. Konsisten yang harusnya ditambah begitu ya Mas Fikri ya. Oke. Ini kita gabungkan, kita kita simpulkan dari ketiga jawaban teman-teman ini, komitmen itu ya sebuah pentingnya itu ya karena untuk mencapai sesuatu, kalau tidak ada kesungguhan ya tidak akan sampai begitu ya. Tadi ya Mbak Sinta ya begitu. Dan Mbak Bila juga. Dan ini benar kata Mas Fikri, kita harus tambah. Kalau tiap hari itu kita tambah, itu akan lebih memudahkan kita mencapai tujuan kita. Jadi pentingnya komitmen adalah mencapai atau membantu mencapai kita dalam mencapai tujuan, begitu ya. Oke, kita bicara panjang lebar tentang komitmen. Sebetulnya dalam pandangan anak-anak, komitmen itu apa sih? Gitu. Komitmen belajar itu apa begitu? Ada yang punya pendapat tentang apa sih komitmen belajar itu? Khususnya di masa daring begini. Ada? Mungkin saya, Pak. Oh ya, silakan Mbak Esti. Jadi menurut saya komitmen dalam belajar itu di mana kita memiliki kesediaan atau keseriusan untuk melakukan usaha yang terbaik dalam belajar agar kita itu bisa mendapatkan hasil yang terbaik dan mencapai tujuan dari belajar sendiri. Seperti itu, Pak. Oke, menurut Mbak Esti ini adalah kesungguhan dalam kita berusaha. Mantap sekali. Juga tadi menyambung dalam pentingnya komitmen tadi juga sudah dibahas oleh siapa tadi yang menyebut janji diri tadi siapa? Mila. Mbak Cinta ya atau Mbak Mila? Mila. Ya pokoknya Mbak Cinta dan Mbak Mila tadi Mas Fikri juga. Komitmen itu adalah sebuah janji diri, kekuatan diri yang asalnya dari mana? Dari dalam diri kita sendiri untuk membantu kita mencapai tujuan khususnya belajar yang sudah kita tentukan tadi. Itu tadi tentang komitmen belajar, begitu ya. Nah, untuk menilai komitmen belajar, nah ini Bapak punya sebuah permainan namanya mystery level. Anak-anak nanti bisa cek ya caranya main gimana. Nah, nanti akan Bapak tunjukkan. Oke, sebentar saya tampilkan dulu. Nah, apakah sudah terlihat? Belum. Sudah. Oke, di sini ada 5 tingkatan atau 5 level yang kita sebut dengan mystery level. Ini kita nggak tahu isinya apa.
Nanti dipilih aja salah satu, nanti kita buka. Nah, di situ ada tingkatannya, terus kita analisis. Oke, ada yang mau mencoba main? Kita butuh 5 orang secara bergantian. Pak. Oh iya, Ayo, Pak. coba. Saya. Mas Fikri. Silakan Mas Fikri. Iya Pak, Lebih dahulu. Milih nomor berapa, Mas? nomor 1 aja Pak. Dari awal. Nomor 1. Kita coba buka ya. Oke. Ternyata tingkatan level komitmen paling nomor 1 ini paling rendah itu adalah saya tidak ingin di sini, Mas. Tidak ingin di sini artinya tidak ingin berkomitmen. Kira-kira dalam belajar ini Mas Fikri pernah nggak sih merasa di level ini? Kapan Pernah sih Pak. Saya kan dari IPS ya Pak. Oh ya. Nah itu kan ada mata pelajaran istilahnya lintas minat itu kimia Pak. Jadi saya itu paling males belajar kimia Pak. Oh ya, Nggak saat ada belajar kimia. Di sini Iya. Mas Fikri memberontak, wah saya jangan ada di sini, begitu ya? Iya Pak. Soalnya kan walaupun lintas minat kan bukan minatnya Pak. Oke, begitu mantap Mas Fikri. Oke, kita kembali. Oke, siapa lagi yang mau main? Siapa? Iya, Pak. Siapa? Esti? Ya. Ya, silahkan S. Gimana? Milih nomor berapa? 2, 3, 4, 5. Saya nomor 3 aja. Nomor 3, yang di tengah-tengah. Ya. Oke, saya akan mencoba berusaha. Jadi, komitmen di sini yang nomor 3, level ketiga, itu adalah ya mencoba misalnya ya akan mencoba dulu lah bagaimana nanti. Gimana Es? Kamu pernah punya posisi, punya level, ya saya coba dulu lah. Dalam belajar kamu pernah begitu Es? Kira-kira kapan Es? Pernah sih Pak. Jadi walaupun saya masuk kelas IPA, tapi saya itu merasa kurang dalam mata pelajaran matematika. Jadi setiap pelajaran matematika itu saya berusaha untuk ya melakukan itu meskipun kadang merasa masih malas gitu. Seperti itu Pak. Oh ya, jadi saat pelajaran matematika ST ini ya dicoba dulu lah berusaha daripada nggak sama sekali. Gitu ya Es ya? Iya. Ya. Oke. Nah. Oke, masih ada 3. Silakan. Nomor 2, 4, 5. Oh iya, Mbak Elo. Silakan Mbak Elo, Mbak Tia Elo. Nomor berapa Mbak? Nomor 2. Nomor 2. Oke. Wah, ini agak panjang berarti. Saya ingin hasilnya tapi tidak ingin usahanya. Kira-kira pernah di posisi ini, Mbak? Posisi Hampir sering, Pak. Oh, hampir sering. Kira-kira kapan, Mbak? Dan bagaimana itu? Mungkin saat akhir semester kali ya, Pak. Itu kan banyak sekali ujian-ujiannya ya, Pak. Nah, itu tuh kalau ujian tuh rasanya malas sekali. Nah, tapi saya ingin nilai saya bagus, seperti itu, Pak. Jadi kayaknya saya malas belajar, tapi pengen tetap nilainya bagus gitu, Pak. Oh iya, iya. Jadi ingin hasilnya bagus, tapi ya usahanya sudah capek, begitu ya Mbak Ela ya. Oke, itu level kedua. Level kedua dalam tingkatan komitmen. Oke, berarti yang belum tinggal 4 dan 5 ya? Ya. Oke, siapa? Saya Pak. Saya. Siapa dulu ini? Mbak Sinta dulu. Kenapa ketawa? Boleh Mbak Sinta dulu. Saya Nomor pilih berapa? yang nomor 4. Oh, nomor 4. Oke, kita buka nomor 4. Oh ya, yang ini saya akan berusaha sekuat saya, sebisa saya, semampu saya. Pernah di level ini, Mbak? Pernah, Pak. Kapan itu, Mbak? Dan kenapa? Saya ingat sekali pas pelajaran bahasa Inggris, itu pas di ulangannya, pas ulangan bahasa Inggris, saya itu berusaha belajar mengulang-ulang terus, banyak latihan soal seperti itu. Tetapi ketika mendapat nilai 7, saya merasa ya tidak apa-apa, yang penting saya sudah berusaha sebisa saya, seperti itu Pak. Oke, kalau Mbak Sinta ini pernah berusaha sekuat tenaganya, semampunya ketika pelajaran bahasa Inggris, ya sudahlah,
Pokoknya saya berusaha dulu sekuat saya. Begitu ya Mbak Sinta ya. Iya, Pak. Oke, terakhir nomor 5 tadi berarti yang tadi nggak jadi Saya, tadi siapa? Pak. Oh ya, Mbak Firda ya. Iya. Oke, saya bukan nomor 5 berarti ya Mbak. Saya akan melakukan apapun. Wah, ini level tertinggi. Pernah Mbak Firda, terus pokoknya saya akan melakukan apapun demi apapun. Wah, begitu. Pernah Mbak Firda? Pernah, Pak. Kapan itu Mbak? Dan kenapa itu? Punya apa? Ketika memasuki minggu-minggu mau ujian, kayak saya merasa harus bersungguh-sungguh dalam belajar, gitu Pak. Oke, kalau Mbak Firda ini punya komitmen tertinggi itu ketika mau ujian, berarti saya akan melakukan apapun demi ujian, bolos apa istilahnya, bertemu dengan kawan, bolos nge-mall, bolos bermain demi ujian saya lancar, gitu ya Mbak Firda ya? Oh enggak Pak, belajar Pak maksudnya Pak. Oh iya Mbak Firda, sudah saya ingat. Oke, begitu. Ada yang mau disampaikan lagi berkaitan tadi dengan mystery level sebelum kita lanjutkan? Coba saya buka dulu. Oke. Cukup ya untuk mystery level ya. Gimana? Masih hadir? Masih, Pak. Masih. Oke, semangat ya tetap ya. Pak. Oke, biar tambah semangat kita bermain lagi yuk. Nah, tapi ini permainannya bermain drama. Namanya kita sosiodrama. Sosiodrama itu ya mendramakan kejadian-kejadian yang secara sosial ada di sekitar kita. Di sini akan ada 8 orang ya berarti ya. Oke. Kita akan menggunakan 5 orang yang akan bermain. Kira-kira ada yang mau bermain sosiodrama? 5. Saya Kalau sudah, coba angkat tangan dulu yang mau tadi. Saya biar nggak bingung. Angkat tangan. Oh, berarti tinggal Mbak Mila, Mbak Sinta. Oh iya, tinggal Mbak Mila dan Mbak Sinta. Tenang, Anda tidak akan nggak punya kegiatan, tenang saja. Justru Anda bersama saya, Mbak Mila dan Mbak Sinta, kita akan jadi observer. Kita akan mengamati teman-teman ini drama. Nanti di akhir, ya saya minta Mbak Sinta dan Mbak Mila mengomentari dramanya teman-teman dan ya mengambil pelajaran apa sih dari drama tersebut. Tentu drama ini berkaitan erat dengan komitmen belajar, supaya kita tahu komitmen belajar itu apa. Oke? Jadi dramanya nanti karena ini bersifat daring, jadi kita butuh apapun di sekitar kalian yang bentuknya kotak kecil begitu, ya ini buat HP-HP-an begitu. Apapun yang ada di sekitar kalian. Kalau nggak ada, ya apapun lah, pakai tangan juga boleh. HP lah, ada boleh pakai HP boleh. Yes, HP Pak. Dramanya nanti saya akan pandu. Jadi per scene ya, per bagian nanti akan saya pandu. Nanti dramanya ada 3 bagian. Oke, sudah siap? Yang main drama tadi berarti Mbak Andan, Mbak Tia Elo, Mbak Esti, Mbak Firda, dan Mas Fikri ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, bersiap? Oke, kita mulai. Adegan pertama, nanti saya narasikan dulu, nanti baru kalian praktekkan begitu. Oke, suatu pagi ketika sebelum jam pelajaran di masa study from home, sekolah daring gitu, Fikri ya Mas Fikri, mau video call Firda, Esti, Yaelo gitu. Mas Fikri mengajak mereka untuk tidak masuk kelas online karena jadwal kelas online hari ini adalah ujian pelajaran agama, ujian lisan. Nah, gitu. Paham? Scene 1? Paham, Pak. Oke, boleh dimulai. Video call berarti pakai media tadi ya.
Silakan. Oh iya Pak. Aduh, hari ini ulangan lisan ya, agama. Aku belum belajar lagi. Aku mau telepon teman-teman ngajakin bolos. Halo, Elok, Afirda, Andan. Taufik, Hai kenapa? Fikri. Apa Fik? Hari ini kan ujian lisan agama kan? Kalian Iya. udah belajar belum? Oh iya. Kalian udah hafalan belum? Belum. Belum kan? Belum. Iya, belum. Bolos aja yuk. Seriusan mau bolos? Bolos. Iya nanti kita ikut susulan aja nanti biar bisa hafalan. Aku kalau ada Nggak apa-apa. Sama Gimana? siapa aja bolosnya? Nah ini kita berlima kan? Biar nanti ada temennya pas itu ujian lisan susulan. boleh sih. Nggak apa-apa sih. Oke deh, aku Yuk. juga capek kok. Malas Oke, Lok. buat ikut. Oke Lok, siap. Kamu kan yang terbilang rajin aja males kan? Udah. Kita oke. Janji ya. Oke, Assalamualaikum. Ya, Oke, sudah? Yuk Pak. Oh sudah. Oke. Kita masuk scene 2. Scene 2, di sini ada Andan. Setelah kelas online, dia menelpon Tia Elo dan menanyakan mengapa tadi dia tidak ikut pelajaran agama tadi. Dan dia, Andan tadi, memberi kabar pada Elo kalau Bu Susi, guru agama, tadi marah-marah dan istilahnya memblacklist anak-anak yang tadi tidak hadir di kelas online. Tahu hal tersebut, Elo kemudian menelpon Fikri dan memarahinya karena telah mengajaknya membolos melalui telepon. Itu bisa dimengerti? Nah, Oke Pak. Silakan. halo Elo, halo Andan, kenapa Dan? kamu tadi kemana? Kok nggak ikut ujian? Diajakin bola sama temen-temen. Ya udah. Kenapa sih kamu kayak gitu? Tahu nggak, Bu Susi tuh marah. Kalian tuh di blacklist, tahu nggak? Masa Dan? Iya, Aduh, mending gimana kalau nih? itu sama kamu. Beneran Soalnya malah Dan? tahu nggak? Dasar. Aduh, gimana nih Dan? Takut kan diajakin, aku nggak tahu. Jadi aku nggak tahu, telepon aja Bu Susi sendiri. Bye. Aduh, ini gara-gara Fikri nih. Fikri kan yang pertama ngajakin bolos. Telepon dia harus tanggung jawab. Halo Fikri. Halo, ada apa Lok? Aduh, Fik, kok kamu nakal sih? Kamu tahu nggak katanya Andan kita di blacklist gara-gara tadi nggak ikut kuliah online. Lah, masa sih? Bukannya ada susulan? Ih, kamu tuh nggak boleh gitu sih. Kita di blacklist gimana? Aku takut. Gak apa-apa deh, gampang nanti. Kamu sih ngajakin kita bolos. Lah, kamu sendiri mau kok. Yaudah deh, udah. Lah, udah. Udah, Pak. Oke, sudah. Udah. Kita lanjut ke scene ketiga, scene terakhir. Di sini Tia Elo yang tadi telepon Fikri, kemudian membuat grup video call. Di sini ada Fikri, ada Afirda, ada Esti. Mereka diskusi dan untuk meminta maaf kepada Bu Susi. Karena memang Tia Elo ini yang paling rajin di kelas, meskipun dia tadi bolos karena jenuh dan sedang capek begitu. Sedangkan Esti sebagai ketua kelas tadi juga kena imbas karena dia pasti dicari gurunya, kenapa juga hilang begitu. Afirda di sini sosoknya memang pendiam dan dia nggak enakan untuk menolak ajakan Fikri begitu. Dan mereka semua berdiskusi di video call untuk minta maaf ke Bu Susi dan berkomitmen untuk mengikuti kelas online berikutnya dengan sungguh-sungguh. Begitu? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, bisa dimulai dari Mbak Elo ya. Ya, silakan.
Halo teman-teman. Halo, Elo. Oh, Apa ya? ada apa lagi? Tadi katanya Anden kita di bakery sama Bu Susi. Loh, seriusan? Iya, dia marah-marah. Terus dia katanya udah nyari-nyari ketua kelas, tapi ketua kelasnya malah ikut bolos. Iya Aduh, tuh SD. Ya, Gimana Es? terus gimana dong? Gak tahu Oh, ini ini. gimana. Aku nggak Iya. mau di bakery, apalagi suruhnya marah-marah. Gimana kalau kita minta maaf bareng-bareng aja ke Bu Susi? Soalnya kan kita bolosnya bareng, jadi ini tanggung jawab bareng gitu. Caranya Ya, gimana? ya Kita udah nggak nemuin apa-apa, langsung minta atau maaf aja. Udah telepon? nanti Oke, aku bareng ikut minta minta maaf. Kita jangan gini lagi dong, aku takut kalau semua guru marah-marah. Iya, Elo. Kita hilaf deh bilang aja, astagfirullah. Kita nanti ikut kelas online aja terus ya, kita nggak boleh ngajak-ngajakin bolos lagi. Pikrin Oke nggak deh. boleh ngajak Kita bolos. harus Ya, belajar, maaf. kita nggak boleh kayak gitu. Oke deh. Lebih baik kita nanti belajar kelompok aja ya. Ya, Oke, Oke, sudah ya. Oke, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan buat teman-teman yang bermain drama. Mantap sekali. Sekarang giliran Mbak Mila dan Mbak Sinta untuk ya komentarin lah bagaimana teman-teman main dan apa sih yang bisa kita ambil. Mungkin Mbak Mila dulu yang sudah senyum-senyum dari tadi. Silahkan Mbak Mila. Iya, makasih Pak. Ya, makasih kesempatannya. Iya, tadi dramanya sebenarnya sangat dekat dengan kita sebagai siswa ya. Ya memang bolos apalagi kalau nggak baik. Memang relate dengan keadaan gitu. Teman-temannya mainnya juga agak lucu tadi. Lucu sih, bukan agak. Kalau saya kaitkan sama komitmen tadi Pak, kalau dari acting teman-teman tadi itu apa ya, masih mudah terpengaruh gitu sih Pak. Jadi komitmennya itu masih belum 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 bagus gitu. Jadi mudah terprovokasi. Ya, ya gitu. Oke, begitu dari Mbak Mila. Kalau Mbak Sinta bagaimana Mbak? Ya, kalau dari saya Pak, tadi acting teman-teman udah cukup seperti mendalami ya, seperti pernah melakukan. Kalau dari acting tadi yang bisa diambil pelajarannya ya alangkah lebih baiknya kalau waktunya belajar ya belajar mengikuti peraturan sekolah gitu Pak. Kemudian jika dikaitkan dengan komitmen belajar ini berarti kan mereka tidak mempunyai komitmen, tidak bersungguh-sungguh belajar di sekolah. Waktunya belajar di sekolah mereka malah membolos, seperti itu Pak. Oke, jadi ini juga sering kita jumpai di lapangan bahwa memang kalau nggak punya komitmen itu memang ya mudah terpengaruh begitu. Oke, sebelum kita akhiri karena waktu kita tinggal 5 menit di pemberitahuannya sudah ada. Bapak mau tanya nih kepada anak-anak, kira-kira pengetahuan baru apa yang kalian dapat setelah ikut BKP? Ada yang mau ngomong? Siapa berpendapat? Mbak Andan, ya silakan Mbak Andan. Jadi setelah mengikuti BKP ini, saya jadi paham dalam kondisi seperti ini yang apa-apa harus di rumah, termasuk belajar di rumah gitu ya Pak. Kita harus memiliki komitmen belajar yang tinggi, biar hasil yang kita dapatkan itu maksimal dan tidak mengecewakan gitu Pak. Oke, mantap sekali Mbak Anda. Jadi memang kita harus punya komitmen begitu. Kalau perasaan kalian ikut BKP apa? Ada yang mau mengungkapkan perasaan? Wah, mengungkapkan perasaan. Saya Pak. Nur Afirda, silakan. Perasaannya bagaimana Mbak Nur Afirda? Perasaan saya setelah mengikuti BKP, saya merasa cukup senang karena yang pertama bisa berbincang-bincang lagi bersama teman-teman. Terus saya juga mendapatkan pengetahuan tentang tingkatan level yang tentang komitmen tadi, Pak. Oke, jadi senang ya ketemu teman-teman. Yang lain senang atau ada yang sedih atau wah ini
Senang, Pak. Senang. Senang. Ini Pak, asik Pak. Senang sekali. Wah, senang sekali, Mbak. Oke, terakhir pertanyaannya. Setelah ikut BKP, tahu tentang komitmen belajar, tingkatannya tadi, tingkat sosial drama, kira-kira habis ini mau melakukan apa begitu? Siapa ya? Ada yang mau ngomong? Ya, Oh iya, Mbak Sinta. Silakan Mbak Sinta. Apa yang mau dilakukan, Mbak? Kira-kira. mungkin saya bisa setelah ini bisa membuat jadwal belajar supaya belajar saya lebih teratur, kemudian saya mengerjakan tugas tepat waktu, dan mungkin setelah ini saya juga ingin mengikuti bimbel seperti itu, Pak. Oh iya, Mbak Sinta ini ingin buat jadwal langsung ya. Wah, cepat sekali buat ya biar menunjukkan bahwa saya berkomitmen dan juga mau ikut bimbel, karena memang kalau kita mengandalkan dari pertemuan online itu juga masih terbatas. Baik, itu yang bisa kita bahas dalam bimbingan kelompok ini. Bapak terima kasih sekali, anak-anak sudah berpartisipasi aktif, sosiodramanya juga keren, pokoknya keren, tetap semangat, sekolah di rumah, juga semangat mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru yang lain. Oke, tadi diawali dengan doa, bisa ditutup dengan doa, boleh. Mas Fikri lagi juga boleh pimpin berdoa. Oh, ya udah Pak. Siap Pak. Mas Fikri. Untuk mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini, langkah baiknya berdoa menurut pakai masing-masing. Berdoa, persilahkan. Doa selesai. Sudah, Pak. Oke, terima kasih Mas Fikri sudah dipimpin lagi. Oke, buat teman-teman sekali lagi Bapak sampaikan terima kasih sudah mengikuti bimbingan kelompok. Tetap semangat, dijaga komitmennya. Tadi kata Mas Fikri harus bertambah tiap hari. Kita walaupun online juga harapannya juga tetap punya komitmen dalam belajar supaya belajar di rumah ini tidak sulit, tidak berat begitu. Memang berat, tapi dengan komitmen yang tinggi tentu tidak akan menjadi berat. Oke, terima kasih sekali. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Makasih kasih, Pak. Pak. Terima Terima kasih, Pak. kasih.